Sempat ngajar juga? Ngajar juga. Oh, sampai berarti lu. Sama. Oh, berarti di Starbucks baristanya barista kopi latte ya? Enggak dong. Oh. Ada mesti. Oh, baik. Oke. Sekarang nih kita kedatangan my sister. Asik. My sister. My Namanya Wihel Mina Lekatompesi. Dari marga sih orang Maluku, pasti ya? Pasti. Pasti orang Maluku. Lahir besar di Maluku. Lahir besar di Oh, Bogor, lahir besar. tapinya. Boleh ini ceritakan sedikit masalah, Masalah bukan apa? masalah sih, Kehidupan. nama, ya kehidupan keluarga boleh. lah, kamu lah gitu. Boleh. Sebenarnya nama saya Wilhelmina. Oh, Bukan oke. Wilhelmina ya. Oke. Wilhelmina Delicia Lekatompesi. Ya, Yang artinya boleh. Boleh jelasin Boleh, nggak? boleh, boleh. Nah, Arti, nama itu adalah doa. ya, ada artinya lah. Ada ya, artinya, namanya. betul sekali. Jadi Mhm. Wilhelmina itu dari bahasa Ibrani yang artinya itu pelindung. Pelindung, Ya, kalau Delicia itu si mama suka kalimat bahasa Inggris yang namanya delicious. delicious, oke. Jadi seorang anak perempuan Yang yang enak dilihat iya. tapi menjadi sosok pelindung. Oke. Lekatompesinya nama marga lah. Marga ya, paham lah ya. Paham ya. Oke, Paham terus banget. Terus anak berapa? pertama Mm-mm, dari tiga bersaudara, sorry. Anak pertama perempuan sendiri dan 2 orang adiknya itu laki-laki. 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 Lahir mama Ambon, papa Ambon juga. Mama Ambon, Papa Ambon. Ambon. Kirain Mama Ambon, Bapak mana gitu ternyata. Enggak dong, Nggak kan papi mungkin. juga kan Iya, iya, lekatompesi iya, ya, iya. Bas. Terus, Terus udah gitu apa ya? Mama tapi lahir besar di Jakarta, kalau papa Ambon bener-bener dari sana. oh, ATL, Apa tuh? Ambon tembak langsung. Iya, betul sekali. Nah, iya, iya, Baik. iya. Terus apa? Baiklah. Berarti Bapak kesini beberapa tahun yang lalu ya? Iya. Maksudnya udah berpuluh tahun. Udah berpuluh tahun-tahun lalu. Oke. Di sini kerja, maksudnya Bapak kerja atau gimana? Papa kerja di sini, jadi lulus SMA dia kesini kerja. Ketemu. Bertemu dengan mama. Oh, Mama kan lahir besar di sini Lahir kan. besar di sini, Oke. seperti Kerjaan itu. apa emang dulu? Bokap. Papa itu dia di Depkes. PNS. Ya, PNS. Mama Nyokap? juga PNS. PNS juga. Oh. Tapi di LIPI. Jadi PNS. PNS. Beda ini ya. Beda apa kantor. Beda kantor. Beda kantor. perusahaan. Ya. Berarti ada yang comblangin ya. Ya begitulah, dicomblangin lah pasti. Nggak dicomblangin sih, kayaknya ketemu langsung aja di komplek perumahan. Oh, tinggal satu komplek dulu ya. Satu komplek di komplek Depkes. Ini kan masalah percintaan bokap sama nyokap lo, kenapa kita ngebahas? Gak penting juga ya sebenarnya. Gak penting. Kan Penting makanya lah jadi kalau ada iya makanya gitu. Nah, campur. terus sekarang tapi sehat-sehat semua ya keluarga. Puji Tuhan kalau mama sehat, kalau Sehat. papa puji Tuhan sudah di surga bersama bapak. Iya, udah ya, udah almarhum. Udah almarhum. Tahun berapa? 2010 pas mau masuk kuliah, awal masuk kuliah. Oh, 2010 pas masuk. Terus bokap Udah. dipanggil Tuhan ya. Iya. Berarti pas lagi apa tes mau kuliah ataupun lagi baru beres baru beres ujian ya SMA waktu itu ya. Pas lagi nyari kuliah sih. Pas Oh, lagi nyari kampus maksudnya. kampus. Oh iya, gitu. Kuliah di IPB dong. wis anak IPB banget ya. IPB banget dong. Di sini kita tamu hampir rata-rata udah berapa kali IPB semua ya? Iya. IPB. Angkatan berapa? 47 47 ya. Mungkin angkatan berapa? 47, saya 4 3 4 lumayan lah. Lumayan lah IPB ya. Kesibukan sekarang gimana? Sibuk kerja, mencari Sesuap berlian. sesuap berlian. Masih Masih kerja, Ha-ha. kerja aktif di salah satu perusahaan makanan cukup besar. Nggak, kita mundur ya tadi ya. Pas kalau dulu masuk kuliah kenapa harus milih di IPB kan dari sekian kampus dan biasanya kan di IPB itu kan yang gua tahu tuh di IPB itu kan banyak perantau ya. Artinya orang-orang dari Maluku, Iya, benar. dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, Sulawesi lah. Banyak juga yang memang kuliah di IPB gitu ya. Nah, kamu juga memang
emang pilihannya di IPB atau gimana? Tidak, sebenarnya saya terjebak di IPB. Kok terjebak? Nggak terjebak maksudnya ya emang jodoh sama IPB kan. Oh jodoh wah Jodoh sama IPB. Jodoh. Berjodoh dengan IPB. IPB. Jurusan apa dulu? Jurusannya supervisor jaminan mutu pangan. Bisa Oh, dibilang pangan. anaknya teknologi pangan lah. Tapi masih relate lah ya, relate sama pekerjaan sekarang gitu ya. Relate Iya, sedikit lah, sedikit. Kata orang Medan sedikit. Sedikit. Sedikit sama Sedikit sama apa? ya sama kerjaannya sama sekarang. kerjaan sekarang ya. Iya. Iya. Apa namanya? Setelah di kampus dulu, Iya. ya kan? Setelah kampus, nah selanjutnya Di kok ketawa? Maksudnya di kampus, maksudnya masuk IPB juga lucu karena kan sebenarnya teman yang pengen temenin gue dong daftar IPB. Waktu itu zamannya masih USMI, seleksi rapot. Temannya nggak keterima, saya yang keterima gitu. Dulu SMA di Di Bogor. Oh, karena di Bogor terus Jadi pilih ya. di Bogor. Padahal mah pengennya Makanya kuliahnya di luar. Makanya dibilang terjebak ya. Terjebak. Gara-gara teman, jadi temennya mau masuk, malah kamu yang keterima. Iya, Terus benar. temennya cowok cewek nih? Cewek. Oh. Teman-teman satu geng. Hendek ya. SMA waktu itu ya. Iya, zaman SMA kan masih geng-gengan gitu. Ya, namanya apa? Nama gengnya apa? Gangster? Ya, ada. Berlimanya jadi sahabatan lah pokoknya. Gitu. Nggak gangster dong. Kuliah ambil apa? S1 apa D3 atau diploma D3 ya? itu. Yang di Cilebende. Celebende ya. Kalau ada nggak ya pengalaman lu, pengalaman menarik waktu kuliah dulu? Atau nggak ada? Emang datar aja itu? Datar sih sebenarnya, kuliah pulang, Sedih nggak amat. ada ikut apa-apa. Tapi Padahal kan organisasi apa internal kampus itu kan banyak ya. karena banyak tugas ya, saya tipikal orang yang mendingan udah capek kelas ya kita ngerjain tugas pulang aja daripada itu lah. Iya. Pengalamannya apa? Pengalaman menarik yang Pengalaman yang menarik adalah saya mau mundur pada saat semester akhir. Pas mau tugas akhir tuh, aduh capek banget, kayaknya berat banget nih. IPB kayaknya udah mau pindah aja, udah nyari-nyari loh. Sampai ke Bandung loh, udah nelfon universitasnya. Gimana nih transkrip nilai gini. Itu karena lu pengen jauh dari Bogor aja sebenarnya. Lah, kan Kayaknya sih. yang paling bagus tuh kebetulan katanya sih di Bandung itu, cuma lupa namanya apa. Kampus juga. Kampus. Enggak lah, kalau pertanian mah nomor 1 IPB. Kita kan pride IPB kita mah. Bagus. Iyalah kalau pertanian yang masalah pertanian, perikanan itu IPB bagus. Dari biaya, tapi nggak tahu ya karena kan D3 sama S1 kan beda ya. Iya. Biaya sih paling universitas negeri menurut gue yang paling murah sih. Bisa sih Iya. dicek di googling. Coba googling kayaknya paling murah IPB sih. Iya, pas zaman itu ya. Zaman itu. Sekarang juga masih kalau lu bandingin sama kampus negeri yang besar yang punya nama, IPB itu paling murah. Artinya dengan kelas yang sama ya. Iya. Gitu. Pasti dia paling murah. Nah, lu waktu kuliah dulu kan lu Maluku nih. Nah, iya Maluku kan Ambon kan. Nah, lu waktu kuliah dulu geng-gengan lu memang ikut ke sana atau geng-gengan Maluku atau memang di sini geng-gengan Sundanes gitu ya? Enggak. Atau Jawanes gitu. Banyak kan Jawa. orang Chinese. Terus Oh. orang Cilegon, orang Karawang, sama beberapa ada. Satu Oh. orang Batak, satu orang. Berarti gue tahu nih masalahnya kenapa ya. Pasti lu nggak bisa bahasa Ambon. Gak bisa banget sih. Soalnya kan kalau bahasa Ambon tuh ada logatnya. Logat Iya, Sunda dialeknya kalau. ya. Bisa tapi Jadi kata orang apa tuh? Fales. fals ya. Iya, ngomongnya. fales kalau. Jadi Ambon- kayak Ambon gak apa? pede. Ambon Ambon kart ya. Iya, sama kayak saudara gue juga, Stanley namanya Stanley. Stanley. Ya, dia kalau ngomong, oh tapi dia ngomongnya bahasa Ambon, logatnya logat Sunda gitu. Beta mah gitu. Beta mah gitu. Beta mah gitu. Ada satu lagi saudara gue, udah almarhum sih, mohon maaf ya Mas Parno ya. Nama gue Mas Parno, nah namanya Mas Parno. Dia kan logatnya pakai bahasa Ambon, Iya. tapi logatnya logat Jawa. Jadi kalau nanya, ade udah makan apa belum? Jadi ke bawah ya. Wow, nah gak beda sama kita yang ATL, Ambon tembak langsung ini. Coba dong. Kalau Kumaha aing. ada
ada gitunya dan loggingnya. Iya, memang selalu dong pride Pride Ambon banget. gitu ya. Berarti lu memang gak ada waktu SMA terus kuliah itu pertemanan sama Enggak. teman-teman Maluku itu enggak, atau Nggak ada dari sih. timur itu nggak sama Nggak ada sekali? sih. Oh. Nggak ada. Waktu SMP deh, satu orang doang tuh yang gue tahu kalau dia orang Ambon. Segeng lah, segeng. Ada Oke kelompok. loh. Maksudnya kelompoknya segitu-segitu. Jas merah mbak, jas merah, tahu jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh. Iya, itu kata Soekarno. Oke, Iya, baik. tapi kan jas merah itu harus gitu. Ada satu orang doang, tapi kan lahirnya di sini, jadi ya, berteman sama siapa aja toh? Pertanyaannya lu pernah pulang kampung belum? Pernah dong. Baptis aja di sana. Oh, baptis di sana. Baptis di sana. Terus kalau ada acara-acara, biasa sih kalau orang Ambon tuh ada Ambon panggil pulang lah kalau kampung Ogut kan di Ambon tuh di Hatu ya. Hatu, ya. Tahu nggak Hatu? Tahu nggak? Ya, Hatu itu dekat Salabenda ke kanan dikit. Bukan. Bandara lah pokoknya dikit lah. Situ Iya, di iya. Hatu ada Hatu Baku Dapa. Terus pas papa meninggal juga Oh. ditanamnya di sana. Oh, di makaminnya di sana. Di Tapi Ambon. meninggalnya di Enggak, semua yang meninggalnya di Ambon. Oh, meninggal di Ambon. Iya. Maksudnya sempat di rumah sakit atau? Di rumah sakit. Rumah sakit Ambon juga? Di rumah sakit Ambon. Jadi dari sini dapat surat kayak layak terbang buat dibawa ke sana. Jadi kalau orang sakit itu kalau mau dipindahkan kayak gitu harus ada surat keterangannya. Jadi Nah, layak berarti terbang. memang janji udah di apa beliau bilang Janji-janji. iya harus mungkin Kayak prinsip hidupnya lah gitu. Jadi maksudnya lahir di Ambon, anak-anak baptis di Ambon, menikah di Ambon, mati pun harus di Ambon. meninggal lah ya. Meninggal ya. Meninggal harus di Meninggal di Ambon. Berarti kamu juga kalau nanti nikah harus di Ambon juga. Ya gitu juga sih. Enggak gitu tuh. Enggak. Enggak tahu kan belum temu jodohnya. Oh, nih belum ketemu coy. Sikat. Cowok-cowok Ambon yang masih jomblo, kalau saudara gue sudah nikah. Yang masih jomblo boleh lah dekat-dekat ya. Nanti disertain ya teman-teman editor, disertai Instagramnya. Instagram. Tapi diseleksinya nanti sama kakak-kakak di sini. Ada selektornya. Ada seleksinya. Iya. Berarti pulang setiap ada nggak misalnya gini, kalau kita kan misalnya perantau ya rata-rata yang dari ya perantau namanya, dari Ambon, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Itu kan kita tuh udah bikin jadwal nih. Misalnya per setiap tahun tuh harus pulang, Natalan, Lebaran, Sempitan, Natalan, Lebaran gitu ya. Enggak sih, enggak ada target kan. Kalau katanya kalau orang Ambon tuh kalau mau pulang tuh nggak boleh janji. Oh, iya benar-benar sih. Gitu. Jadi nggak ada ya, kalau ada pas ada waktunya, ada berkatnya ya pulang. Kalau enggak ya nggak boleh. Oh, nggak janji. dibikin Nggak dibikin jadwal ini ya. banget. Oke, lanjut. Nah, berarti lu waktu SD SMP doang yang ada teman orang Maluku ya, terus SMP kan, SMA, kuliah nggak ada sama sekali. Nggak ada. Paling ya keluarga Maluku ya pasti ketemu di Di gereja paling ya. Tapi akrab banget sama teman-teman yang basicnya sama itu pas kerja ketemu. Maksudnya basicnya sama nih? Maksudnya dari Latar belakangnya. latar belakangnya Ambon, Oh. tapi rata-rata Ambonnya Ambon lahir sini semua Oh, sih. kayak temen saudara gua tadi ya. Ya gitu. Ambonkar ya. Iya. Terus Teman- ngomongnya bahasa apa? Ya ngomongnya bahasa Bogor dong. Gak bahasa. Jadi kan nggak mungkin deh. Bahasanya tuh ada logat gimana sih, logat Sunda gimana sih? Ya, kirain kan kita kayak gini Kecuali loh. kalau kumpul keluarga baru, kalau misalnya ada acara-acara kumpul keluarga, Oh, iya. terus kayak misalnya apa sih, biasanya di Jakarta tuh kayak kita yang perantau dari Ambon ada kayak apa sih, Iya, kalau iya, Ambon dari lagi Hatu nih, ngumpul. Hatu Lesila atau apa, Lagi ngumpul, terus Natalan diomongin. begitu ya, Iya, baru iya, iya. ngumpul. Beres setelah beres kuliah langsung kerja atau kemana dulu? Ke Ambon dulu 3 Oh, bulan, kamu Ambon lagi. ke Ambon lagi, Cari jodoh. enggak cari Oh, cari kerja. Cari Niatnya kerja. mau kerja di sana. Ah. Mau pikiran tuh membangun kotanya gitu. Wow. Gokil nggak tuh? Mantap. Tapi nggak jadi balik lagi ke Bogor. Oh. Ya minimal niat. Niat udah niat, Niat, jadi niat. kayak pengen kerja di sana tapi enggak. Untuk membangun di sana ya. Iya. Di sana berapa lama? 3 bulan saja. Oh, Terus saya 3. balik lagi ke sini. 3 bulan balik lagi sini. Di sana sempat dapat kerjaan di sana?
pernah sempat ngurus berkas-berkas tuh di sana, ceritanya mau jadi PNS gitu, badan Oh, ngikutin jejak orang tua. gizi ya ambil gizi lah di Ambon. Gizi? Iya. Oh iya, sama lagi kayak saudara gua. Gizi juga. Gizi juga, ya pokoknya kan nyerempet-nyerempet lah makanan lah kan pasti kesana. Ini kira, oh pokoknya lulus kuliah pengen kerjanya jadi PNS di Ambon gitu kan. Ternyata ya Tuhan berkata lain, jadi kita Mungkin kamu kurang usaha kali. Jangan salah iya juga sih benar. Kayak karena ngurusnya berkasnya pusing ya kan di sana. Waktu itu 2013 ke Ambon tuh yang lama itu. Iya. Akhirnya ya. Dan udah. apa namanya teknologi juga belum berkembang kan. Misalnya internet itu Iya belum iya. terlalu. Sempat ini harus kesana. nyari warnet juga buat kayak ngirimin berkas dari Bogor ke sana. Tapi tahun itu juga di kota-kota besar, misalnya di Bogor ya 2013, oh nggak sih udah. Zaman masih warnet itu. Iya masih warnet ya. Telepon itu juga masih ada, telepon apa? Yang telepon umum yang itu juga masih ada sih. Zaman Warnet BlackBerry. BB ya. Oke. Gitu. Nah habis dari sana balik Balik sini. sini karena apa? Wisuda ceritanya. Sudah. Lalu rencana mau balik lagi? Enggak. Oh. Tidak. Saya ikut pelayanan aja di gereja. Di gereja tuh ada TK di situ. Nah, sebenarnya awalnya jadi tata usaha di sana, cuman diperbantukan juga buat bantuin guru TK-nya di sana. Di gereja emang? Maksudnya sekolah minggu gitu tuh? Bukan, ada TK-nya. Jadi kalau di Gesia di Bogor tuh Gesia Badahizer, dia ada TK-nya, tapi sekarang udah nggak ada. Namanya TK Hosana. Oh. Jadi gereja punya punya TK. yayasan gitu ya, punya yayasan untuk Yayasan. taman kanak-kanak ya. Dan kamu di situ. Iya. Berapa lama? Jadi tata usaha berarti kan? Hampir setahun lah. Hampir setahun. Oke. Setahun di sana. Ceritanya. Sempat ngajar juga? Ngajar juga. Oh, sampai berarti lu nih yang para jomblo tadi kalau punya ponakan bisa nih deketin pakai cara gitu. KL gitu atau Kamina. Yang Kau jangan iya. Ina dong. Oh, Kau Wihel ya. Kau Wihel. Ini dong bisa minta tolong nggak ngajarin Bisa. anak gitu ya. Mau diajarin Ponakan, apa? bukan anak ponakan. Mau Kalau diajarin anak apa? om tuh ya. Iya benar. Serem juga ya. Ngajarin ponakan, langsung PDKT. Boleh tuh strategi. Bisa lah ya. Bisa diatur. Bisa diatur ya. Iya, tergantung ya. Seleksinya ya. Seleksinya. Lolos apa enggak nih? Oke. Nah, setahun jadi Hampir setahun. jadi tata usaha, ambil Hmm. ngajar juga. Hmm. Setelah itu, Ceritanya kuliah nih. oh lanjut S1. Sambil kuliah. Jadi Mm-mm. paginya kerja, sorenya kuliah. Tapi kuliahnya cuma 1 semester doang atau 6 bulan. Di Di Jakarta, di Esa Unggul ambil gizi, ilmu gizi. bolak-balik dong ya, bolak-balik. Bolak-balik, jadi tiap hari itu Ekstensi ya. ekstensi. Mm-mm. Gitu. Tapi nyerah akhirnya. Oh, nyerah. Saya menyerah. Pahit dong. Akhirnya nggak Akhirnya beres. diterusin cuma 1 semester aja. Di sini kan gizi juga ada. Gizi itu di Unida juga ada kan. Universitas Juanda, IPB juga ada gizi. Ya, waktu itu pikirannya karena banyak anak IPB yang ambil gizinya tuh di Esa Unggul waktu itu. Jadi Iya. rata-rata banyak satu kelas tuh anak IPB juga. Semua Tapi yang sana ya, Songgo. angkatannya di bawah kayak gitu. Oh, iya kamu ngikutin angkatan itu. Terus ya udah deh. Kebetulan. ya udah. Berarti karena kuliah sambil kerja capek, nanti nggak lanjut. Nah, Terus after abis that, itu ceritanya cari lagi lah kerjaan. Maksudnya kayak bosen nih gitu kan. kamu orangnya bosanan ya? Bukan bosen juga sih, maksudnya kayak waktunya tuh kayak kurang aja gitu. Jadi kayak nyari sesuatu yang baru. Oh, cari kesibukan. Cari kesibukan yang baru, terus iseng-iseng lah ngelamar part time di salah satu kedai kopi kapitalis yang cukup kapitalis. Apa itu? Apa sebutin itu? Sebutin ya, Hmm. di Starbucks. Oh. Di Starbucks waktu itu. Oh, iya. Jadi itulah mulai debut pertama kita Sebagai? bekerja sebagai seorang yang kerja terus di bidang F&B. Bukan, maksudnya di kopi itu sebagai apa? Barista Dia- dong, Oh, barista. Jadi dari tahap bawah dulu barista kita. Aku dong berarti. Boleh kan bikin kopi sekali-sekali ya. Jadi calon-calon suami nih bisa lah. Bisa nanti Udah tinggal bikin dibikinin kopi. aja kopi saset dan seduhin. Oh, berarti di Starbucks baristanya barista kopi Enggak aja? enggak dong. Ada mesinnya dong, ada Iya. mesinnya. Kita nge-steam sendiri dan segala macamnya. Waduh, ngegambar itu bisa ya di Bisa love doang.
Kopi yang kecil Ya ya? tinggal tarik-tarik gini doang kalau Bisa juga ya? dikit-dikit. Dikit. Sikit-sikit, kata orang bilang sikit-sikit. Sikit-sikit. Nah, barista selama? Barista hampir kurang lebih setahun, kurang dari setahun. Habis itu Pindah lagi? naik jadi Barista. supervisor. Oh, nah. Supervisor. Oh, oke. Ya, gitu. Mantap juga posisinya. Supervisor. Jarang-jarang ya. Nggak juga. Iya, maksudnya baru nggak nyampe setahun tapi udah langsung supervisor. Nah, Paling lama berapa lama di situ kerja? di Starbucks itu Kan sekarang udah nggak di Starbucks. udah nggak di Starbucks. Di Starbucks itu 6 tahun Posisinya SPV Oh, sampai tetap terakhir. supervisor. Nggak mau, udah paling enak deh. Oh. Posisinya Tapi memang ada paling enak permintaan lah. untuk naik permintaan untuk Belum semua. ada. Oh. Sering kali cuman kayak nanti dulu deh gitu. Berarti Bukannya menolak sih, cuman kayak ntar dulu deh, lagi enjoy sama itu. Ada target-target yang perlu diselesaikan. Oke. Waktu ya, keterbatasan waktu mungkin ya. Enggak juga sih, kayak gitu. Cuman karena zona nyaman kali itu karena deket sama Zona partner nyaman juga. malah gua tuh. Zona nyaman tuh. Iya benar. Lebih trending. Yang kalau punyanya Oh baik. kalau kita ngundang teman-teman barista boleh dong ya? Boleh nanti Bilang dong. bisa dibantu. Iya, kalau bisa yang cewek-cewek aja lah. Udah kebanyakan cowok di podcast kita. Kalian Iya ya? sih, bukan Kalian. gender. Ya siapa aja lah yang bisa diajak ya. Bisa diatur. Bisa diatur ya. Oke. Bisa. Kita udah punya stok berikutnya. Oh ada stoknya ya? Ada stok dong. Supaya Waitlistnya panjang. supaya lancar jaya terus. Baik. Di Starbucks 6 tahun. Setelah itu Habis itu resign dari Starbucks. mm-mm. Terakhir itu tanggal 28 Februari Ingat banget. 2001. Kenapa nggak tanggal 31? Nggak ada Oh, iya. Februari, maaf. Waktu itu cuma sampai tanggal 28 kebetulan. Udah dari situ 10 hari kemudian dapat kerja baru. Padahal mau istirahat dulu tuh. Tapi Di? itu nggak kasih berkat lagi. Kerja di restoran Jepang. F&B lagi. F&B lagi. Emang jodoh sama F&B itu nggak jauh-jauh. Udah jodoh. Ketemu jodoh di situ. Enggak. Oh. Belum. Oh, iya, Nggak belum. boleh bilang enggak. Iya, Nanti nggak iya. ditemuin ya kan. Restoran Jepang berapa lama Restoran tuh kerja? Jepang hampir 3 bulan. Terus habis itu bantuin kakak saya Iya. di coffee shopnya. Ya sempat bantuin apa nama kopinya dulu? Ruang kopi toleransi. Ya. The best ini selalu di hati. Jualan ya, say. Isinya kopi kan itu. Aduh, ntar gak bisa tidur. Nah, lo habis itu pindah kalau setelah di kopi toleransi gue tau lah setelah itu beres. Habis di di kopi coffee shop pindah kemana lagi? Pindah lagi ke tempat makan, restoran. Oh restoran. Restoran makanan fast food Heeh. di Subway. Dia Subway. baru. Subway itu kan dari Eropa ya kalau nggak salah ya? Bukan. Luar ada Amerika. Amerika ya? Iya Subway Amerika. Bukannya baru kan? Ini baru di Indonesia. Baru mau setahun malahan. Iya. Baru Rame mau banget setahun. itu dulu ya. Pas Rame baru banget. pertama launching tuh. Iya di Citos. Ya. Nyobain nggak? Udah pernah. Enak sih. Cuman nggak cocok. Makanan kan makan Indonesia. Iya, Maksudnya maklum perutnya ya, kita belum- harus kata orang Indonesia kalau belum makan nasi tuh Nggak nendang gitu. nggak, iya belum makan gitu. Belum makan. Jadi makannya makan roti. Meskipun rotinya juga banyak, isi ada daging-dagingnya banyak tuh. Daging-dagingnya enak kan? Enak, Hmm. enak. Tapi belum makan itu. Enak sih. Lo sepanjang ini kan lo di ini terus tuh, Di F&B F&B terus. Ada nggak tantangan terberat yang lo pernah lewatin atau jalanin selama di F&B? Di F&B karena ini berhubung di Subway, jadi tantangan terbesarnya adalah gimana sih mempertahankan si Subway-nya ini nih. Apalagi kita orang operasional, jadi kan pasti mikirinnya si salesnya, terus gimana Kalau caranya nge-treat customer supaya datang lagi kayak gitu. iya sih. Itu Kalau ini sih rata-rata kalau misalnya orang kita kan orangnya lata ya, orang Indonesia kan lata. Betul. Terus keponya tinggi. Yap. Biasanya tuh ya dalam jangka waktu setahun 2 tahun itu tuh masih oke. Masih hype ya. Jadi maksud gue gini, pertanyaannya selama di F&B itu
ya entah dulu waktu di Starbucks ataupun setelah itu di makanan Jepang gitu ya. Berarti di toleransi itu cuma satu-satunya coffee shop yang nasionalis ya, Iya. nasional maksudnya yang nasional. BUMD gitu ya, BUMN gitu ya. Kalau yang lain kan PMA, Enggak, modal yang asing. di restoran Jepang itu juga punya apa sih, orang lokal juga Iya, maksudnya. tapi tetap aja nama-nama Jepang. Ya, orang kita lah yang bikin ini gitu ceritanya. Kita kan PMDN semua, pengenalan modal dalam negeri ya kan. Oh, tadi gua mau nanya apa lupa gua. Nah, lu tadi yang lu sebutin itu sebenarnya bukan tantangan kan yang pernah lo lewatin. Itu tantangannya sekarang yang lagi lagi proses, maksudnya lagi di struggling tuh yang itu. Karena ya Paling setahun 2 tahun lah lu coba itu. Karena memang yang tadi gua bilang orang Indonesia kan orangnya latah, Iya. terus keponya tinggi ya. Dalam jangka waktu tertentu itu mungkin rame. Tapi kedepannya selain kepo tadi, terus latah, ada satu lagi tuh plagiat. enggak sih. Plagiat. Belum ada sih plagiatnya sampai sekarang. Pasti nanti ada, setahun 2 tahun kalau kelihatan rame pasti. McD, KFC udah ada, Sabana Iya, ya, Sabana Sabana. udah ada. Nanti pasti ada. Ya. Pasti ada. Tapi kan Cuman ya- itulah, kan Subway itu nggak cuma jual sandwichnya aja, tapi Ya. ada healthy food lainnya kayak wrap bisa, Hmm. ada salad juga bisa. Wrap, apa gitu? Wrap. Wrap. Wrap, bukan it's a wrap kan. Ada wrap juga, kayak gitu, ada salad juga. Iya sih, memang budaya kita jadi konsumen semua sih. Iya, dan rata-rata kan sekarang orang pasti animonya lebih kayak ke healthy food ya, makanan Iya. sehat. Jadi memang base-nya itu makanan Ya, sehat. setelah pandemi kan ya. After pandemi orang semua udah tahu harus tadinya nggak pernah minum vitamin C, harus minum vitamin C. Makanya Indonesia sekarang kelihatan putih gitu ya. Vitamin C masih Suntik. Oh, suntik vitamin C. Suntik vitamin C di Sama Afrika. kayak saudara gue juga. Suntik vitamin C. Apa? Biar sehat. Biar sehat. Tapi sebenarnya yang menjadi latar belakang biar cerah, bukan putih ya, cerah. Kelihatan cerah. Enggak sih. Enggak, masih bikin-bikin aja. Oh, kamu juga pernah? Pernah. Pasnya buat stamina biar ini aja, biar gak sakit. Gue mah nggak pernah sama sekali gua. Cobain Dia- deh, cobain. Dia aja bukan masalah cobain. Kalau diminum sih oke, tapi kalau suntik nggak ogah. Tapi nggak Takut ada. jarum suntik Oh, gua. bener. Gak rasa perih kok. Pedes dikit lah kalau masuk ke darah tuh vitamin C ya kan. Iya. Cuman badan jadi enak. Nggak lah, mendingan minum aja lah, minum. Suntik mah nggak berani, gitu kan? Nggak berani gua. Makan buah. Makan buah, ya yang ini aja lah, yang normal gitu, makan buah. Baik. Paling banyak sih Oke, sorry. Kalau di tadi Subway itu kan dari Amerika, dan kebanyakan itu kan makanannya kan haram tuh ya. Maksudnya yang Nggak kalau di Indonesia halal. bukan yang di sana. Nah, Di sana. dia adaptasi benar-benar nggak dari sana? Adaptasi, sorry, copy paste benar-benar nggak dari sana ke sini? Kita base-nya dari Singapura kan si Oh, Subway iya. ini. Jadi yang untuk Asia Pasifik itu LND-nya dari si Singapura. Nah, ada beberapa produk yang memang halal kan, jadi diadop ke sini. Jadi sebelum produk ini dibuat pun kita uji tes dulu tuh, kayak cookiesnya dicobain dulu sama di prinsipal sana sama enggak gitu. Dan produk-produknya yang benar-benar based on halal. Udah ada logo halal ya? Udah ada logo halal. Logo halal tapi pakai ini nggak logo halal? Sekarang kan gampang. Logo halal itu kan dari MUI. Iya. Iya. Saya kebetulan yang audit juga. Oh, kamu bagian audit juga? Enggak, maksudnya pas pada saat running si sapunya, terus logo halnya pas aku juga yang lagi presentasiin. Oh, oke. Bantuin. Di salah satu toko. Berarti 100% halal. Halal dong. Halal. Oke. Halal. Kan sifat itu tadi kan dari penjelasannya kan ini setahun, yang paling lama kan di Starbucks ya. Iya. Udah berapa lama di ini nih sapu ini? Hampir setahun. Hampir setahun. Hampir Ada setahun. rencana? Bulan depan setahun. Oh iya, bulan depan. Ada rencana? Gimana ya jawabnya ya? Ya kalau ada yang lebih baik, enggak sih. Semua orang tuh berkembang dengan apa? Journey-nya masing-masing ya. Iya, iya, Jadi iya. kayak kalau ada kesempatan yang lebih baik kita bisa berkembang, ya kenapa enggak? Emang sih lama banget ya di Starbucks, tentang selebihnya dari situ nggak ada yang lama gitu. Iya, paling bentar ya. Di toleransi juga cuma bentar itu. 3 bulan ada? 3 bulan. bulan juga. Habis itu terus. Ya mudah-mudahan dalam percintaan juga nggak gitu lah ya.
Amin, Orangnya amin. gampang bosanan ya. Enggak dong. Jadi gampang bosanan. Enggak, kalau takutnya. percintaan bucin banget soalnya. Bucin. Parah bucin banget. Tapi nggak usah dibahas ke sana ya. Iya. Oh, mau dibahas? Nggak usah. Oh, jangan. Jangan. Bahaya. Nah, di Subway berarti lu udah udah mau Hampir setahun. Setelah itu masih tetap di Masih di F&B ya. Masih di F&B. Karena lu di F&B terus, harapannya masih tetap di situ atau gimana? Sebenarnya pengen punya experience di tempat lain dan maksudnya bukan di tempat lain, maksudnya di bidang lain. Cuman Oke. karena based on Maksudnya bidang lain ini di luar F&B ya? Iya, di luar F&B gitu, Uh-huh. mau coba yang lain. Cuman karena dari CV mungkin based onnya kebanyakan F&B, jadi pasti akan lebih gampang di F&B lagi. Ah, Kayak gitu. siap. Oke, siap. 2 pertanyaan terakhir. Jadi, Harapan dan cita-cita lu apa yang belum tercapai? harapan dan cita-cita apa ya yang belum tercapai? Banyak sih kalau itu, cuman kalau harapannya cuman kayak pengen apa ya? Pengen nikah pasti ya? Iya dong. Ya, tapi itu bukan prioritas sekarang sih. Karena kan lagi karir kan, Ya, lagi ya. mencari karir. Sambil lah, sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Ya kalau ada. Jangan dong, harus di look, Harus. looking. Tapi apa ya? Lebih ke apa ya? Karena orangnya ini banget, Karir banget ya. bukan wanita karir banget, enggak, maksudnya keluarga banget. Jadi kayak lebih prioritasnya kayak pengen harapannya sama-sama bahagia, buat bikin bahagiain mama sama adik-adik aja. Lebih ke arah sana sih. Kerja tuh buat keluarga gitu. Menurut lu keluarga itu apa sih sebenarnya? Keluarga tuh ya begitulah. Apa? Keluarga tuh tempat rumah yang paling nyaman Ya. dibanding apapun kayak gitu. Jadi kayak makanya kayak dari jodohnya tuh kalau kuliah dari sekolah kerja pun di Bogor aja. Jadi emang kayaknya Tuhan ngasihnya buat Kembali ke ke- sini. Padahal lu iya. pengen tuh keluar Dulu Jakarta, waktu SMA Bandung, pengennya dan- kuliah di luar, Tapi pengen ternyata tapi emang mungkin based onnya jodohnya di Bogor ya udah. biar lu nggak jauh-jauh ya. Jauh dari ya. Apalagi kan sekarang cuma tinggal mama sendiri, jadi kayak ya kan Oh, iya, iya, mama iya, iya. sendiri kan, jadi mau nggak mau harus lebih Dan lu kan perempuan sendiri. betul. Jadi oke. Biarkan adikku laki-laki yang bereksplor, aku perempuan jaga mama Jaga aja. mama. Iya, iya. Gitu. Keluarga adalah home, Ya, rumah ya. rumah paling nyaman. Rumah paling nyaman. Tadi cita-cita selain tadi menikah apa lagi tadi? Ya udah itu lo Masih bikin tetap- pokoknya intinya ya Mungkin punya cita-cita mau punya F&B sendiri, apa restoran sendiri gitu. lagi mikir-mikir sih ke arah sana. Cuman Mana tahu kan ada teman-teman yang bisa nonton calon-calon suami yang kaya gitu kan. Ya dong, sama aja kan deh, banyak sama aja deh. kan banyak yang deketin yang dia sebenarnya dekat lah. Jadi tahu nih adik gua nih dekat. Tahu beberapa teman yang dekat. Yang mana tahu jodoh. Apa ya? Yang kaya-kaya itu, ya kan. Baik, amin kak. Jadi bisa buka rencananya di Rencana di mana ya? rencana buka apa maksudnya? Buka paling sih tempat makan, karena sekarang udah belajar bikin sandwich. Kayaknya harus dari apa pelajarannya harus diadaptasi di bikin kearifan lokalnya lah kayak gitu. Terus berhubung kakak juga Wah, kopi kan, jadi siap. bisa merger gitu. Bisa dibantu. Tapi memang ya kalau kita ngomong masalah restoran, udah banyak banget sih restoran, Mm-mm. coffee shop, udah banyak banget memang di Bogor. Mm. Di daerah Bogor udah banyak. Nah, kalau memang kita nggak punya nilai lebih, Mm-mm. agak susah. Itulah, makanya sesuatu Apalagi yang sekarang nih beda. lagi naik juga angkringan-angkringan tuh lagi rame banget gila di Bogor tuh. Iya, Dan nggak ada matinya, mau hujan juga tetap dibikin. rame. Dan angkringan kan kita mikir kan angkringan itu kan yang dari ekonominya kan kelas menengah ke bawah kan. Malah sekarang dibikin angkringan ada live musiknya. Ya, Terus jadi kita lebih kekinian. kekinian, lebih kekinian banget nih. Jadi harus baca tren sih sebenarnya. kita nggak ngikutin ini malah selesai juga. Ya, Mau coffee shop ataupun restoran kan gitu ya. tapi carilah produk yang memang biasanya kita jual tuh yang easy to eat sih sebenarnya, yang setiap semua orang tuh bisa makan kayak gitu. Misalnya
nasi ayam, tapi aku bikinnya ya dari sisa Indonesia, roti isi itu loh. Iya. Jadi Ya, Indonesia banget lah ya. ya Indonesia banget lah, roti isi. Sip. Begitu. Tadi kan pertanyaan gue terakhir. Satu lagi terakhir. Baik. Prinsip hidup lu apa? Prinsip hidup apa ya? Apa ada nggak nilai-nilai yang lu pegang gitu selama hidup sampai sekarang? Value yang dia punya dari papa sih, dari almarhum itu kayak kita tuh hidup harus baik sama orang Ya, itu dan biasa. kasih apa yang kita bisa kasih, kita kasih, karena kebaikan itu sepanjang masa gitu. Pakai Jadi kasih. kayak Ya. baik aja, lo mau dia nerimanya baik atau enggak ya balik lagi terserah, karena kalau kita baik sama orang itu kayak berkatnya ada aja gitu. Faith. Faith, iman. Faith, walk by Oke. faith. Baik sama orang ya. Baik, Terlepas dari orang yang mau ngebalasnya gimana, menerimanya gimana. Penerimaannya gimana ya? Itu prinsip yang lu pegang ya. Karena papa tuh almarhum tuh kayak selalu gak apa-apa kak, bayar aja sama orang kayak gitu. Jadi sepanjang kehidupannya dia itu kayak jadi televisi buat gue buat lihat, oh ya benar sih. Jadi kayak benar-benar kayak kena banget di hati tuh. Jadi mau gimana juga ya udah baik aja. Mau dia jahat kayak mau dia itu balik lagi, yang balas tuh bukan kita sih. Iya. Benar sih. Sip itu Gitu. prinsip. Agree. Pesan buat di sini kan rata-rata podcast untuk channel ya. Channel ini ya kita. Channel apa nih kak? Playlist lah. Lebih banyak kan untuk para perantau lah. Iya. Nah, pesan-pesan lu buat teman-teman perantau ataupun teman-teman yang nonton, buat saudara yang lain yang mungkin saudara-saudara. Iya. Apa tuh? Apa ya? Kayak jangan takut sih buat nyoba segala sesuatu, even lu belum pernah coba satu sih. Kalau misalkan lu bisa, lu mau belajar segala sesuatu tuh pasti bakal bisa kayak gitu. Tapi yang baik ya. Yang baik, Coba segala maksudnya- sesuatu yang baik. Iya, segala sesuatu yang baik, kayak misalnya hal baru tuh jangan Takut. sampai lu takut kayak gitu. Something new tuh bagus kok. Tapi balik lagi elunya mau menerima itu apa enggak. Iya. Bener. Makanya sekarang tuh kalau industri 4.0 itu kan bukan tentang punya kemampuan, Iya. tapi punya kecepatan. Lu kalau jalannya lambat, ditinggalin. Itu 4.0 sih. Selalu Sip. belajar aja sih. Jadi harus banyak-banyak belajar. Belajar. Dikritik ambil, jangan baper. Buat anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang suka baper soalnya. Iya sih. Udah. Untungnya saudara-saudara gue sih enggak sih. Bener. Pokoknya gitu, jangan suka. Maksudnya masukan yang baik ya diterima, kalau nggak baik juga diterima aja. Tapi habis itu ya kitanya sebagai orang yang menerima itu mau nggak buat menerima itu dan memperbaiki itu step by stepnya. Gila nih. Pengen tua. Oke lah ya. Oke, thank you my sister. Yuk, Semoga apa yang di-sharing ini bermanfaat. ada value. Nanti kita tunggu sesi berikutnya. Dia pengen curhat yang lebih deep ya. Nice. Lebih deep nanti. Ada lagi. Yang kita bikin supaya ya bermanfaat lah buat teman-teman, keluarga, bersaudara semua. Sip. Kita punya moto never die, never lose apa? Never die, never lose. Oke, thank you. Thank you. Hilang buyar gue, Boy. Hilang. Sini. Balik lagi ke situ, hapus lagi nanti. Aduh. Ini. Kan biar intermezzo.